Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa Israel menjadi budak di tanah Mesir selama kira-kira 450 tahun. Setelah itu, Tuhan dengan tangannya yang perkasa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Saudara, sekalipun bangsa Israel sudah dilepaskan dari perbudakan di tanah Mesir, tetapi mental budak itu masih melekat di dalam diri mereka. Karena itulah Tuhan tidak segera membawa mereka langsung menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Sebetulnya jarak antara Mesir dan tanah Kanaan bisa ditempuh dalam waktu 1 bulan dengan berjalan kaki. Tapi Tuhan tidak langsung membawa mereka ke tanah perjanjian Kanaan, tapi Tuhan memutar-mutarkan mereka dulu di padang gurun, supaya mereka menghadapi masalah persoalan di padang gurun, dengan tujuan supaya mental budak itu luruh, lepas dari diri mereka, dan diganti dengan mental pemenang. Karena mereka akan masuk ke tanah Kanaan, di mana mereka akan jadi pemilik tanah Kanaan, mereka jadi penguasa-penguasa di tanah Kanaan. Tapi sayang saudara, bangsa Israel keras tengkuk dan tidak mau tunduk kepada pengaturan Tuhan. Setelah 2 tahun berputar-putar di padang gurun, Tuhan membawa mereka ke tepi tanah perjanjian Kanaan, yaitu ke Kades Barnea. Dan Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk menyerbu tanah Kanaan dan menduduki tanah Kanaan. Tapi bangsa Israel menolak perintah Tuhan, sehingga Tuhan murka. Sehingga Tuhan menyuruh mereka kembali ke padang gurun dan berputar-putar lagi di padang gurun selama 38 tahun. Sampai seluruh prajurit, yaitu laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas, mati terhantar di padang gurun. Barulah angkatan yang baru di bawah pimpinan Yosua, Tuhan izinkan masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Saudara, apa yang dialami bangsa Israel itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Seperti bangsa Israel, dulu kita pun adalah budak-budak dosa. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, penuh dengan godaan dan sebagainya. Dan ketika Tuhan melepaskan kita dari perbudakan dosa, melalui korbannya di atas kayu salib, kita ditebus dari dosa, diangkat jadi anak Allah, waris kerajaan surga. Sekalipun kita sudah menjadi anak Allah, tapi sisa-sisa tabiat dosa itu masih ada di dalam diri kita. Mungkin itu kesombongan, iri hati, kemunafikan, kedengkian, dan sebagainya.